Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Pengampunan dari Tuhan seharusnya menyediakan kita juga aktif mengakui dosa kita, sekaligus juga mengampuni yang bersalah kepada kita. Menerima pengampunan dan mengampuni adalah dua hal yang tidak bisa dipilih salah satu, melainkan harus diterima dan dilakukan seluruhnya. Mari menyatakan sembah bakti dan syukur kepada Tuhan, sekaligus menguatkan kesanggupan untuk menghidupi pengampunan yang kita terima dalam wujud hidup saling mengampuni. Kunyanyi haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung di dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema menjadi komunitas yang mengampuni. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dikasihi dan diundang untuk mengasihi. Demikianlah hakikat kita dalam relasi dengan Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu dikasihi dalam bentuk pengampunan yang sempurna melalui karya salib Yesus Kristus. Kita pun diundang untuk mewujudkan kasih melalui sikap hidup mengasihi. Sudahkah kita setia pada panggilan itu? Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan serta anugerah-Nya. Umat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi.
Demi Kristus, kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Mari bersama berdiri. Umat Tuhan, terimalah anugerah atas pertobatanmu seturut kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 menyatakan anugerah kepada kita demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita membagikan damai satu sama lain melalui kumandang pujian Salam Damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari Minggu yang indah ini Engkau berkenan memanggil kami untuk menghayati kembali relasi kami dengan Tuhan. Kami yang sudah Engkau ampuni, beroleh kasih setia menjadi anak-anak Allah, Engkau himpunkan dengan sesama orang-orang yang menerima kasih setiamu untuk menaikkan sembah bakti dan syukur melalui sebuah ibadah. Bahkan kami semakin bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini Allah berkenan menyapa kami dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, hati kami terbuka untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan kami wujudkan dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35 yang demikian sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara, sabar kuwi kaya kulon progo. Sabar kuwi kaya kulon progo. Tahu ndak apa maksudnya? Sabar kuwi kaya kulon progo ana watese. Jadi di Kulon Progo, di daerah Kulon Progo itu ada sebuah tempat yang namanya wates. Dan ungkapan ini sering muncul saat orang berdiskusi tentang suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain kepada dirinya. Bahasa Indonesianya tadi itu adalah sabar itu seperti Kulon Progo, ada batasnya. Memang ketika kita menyadari bahwa di dalam hidup bersama itu senantiasa bergesekan dengan orang-orang lain, bisa jadi kita akan berjumpa dengan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ajaran kehidupan secara dasar memang mengajarkan kepada kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, untuk bisa menerima bahwa orang lain juga bisa salah, untuk bisa sabar dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, tidak jarang bahwa kemudian kita menetapkan batas atas pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Batasnya itu bisa berupa jumlah. Berapa kali toh orang itu melakukan kesalahan kepada kita? Bisa berupa kadar kesalahan, kesalahannya itu gede atau kecil, seberapa besar dampaknya, disengaja atau tidak disengaja, dan lain sebagainya. Mungkin ketika kesalahannya itu kecil, dampaknya, kesalahan itu tidak disengaja, kesalahan itu tidak berulang, kita masih bisa mengampuni orang itu. Oke lah, nggak apa-apa, wong jenenge lali kuwi ra kelingan, wong jenenge ra sengaja, dan sebagainya. Tetapi ketika kesalahan itu berulang, kesalahan itu menurut kita disengaja, kesalahan itu dampaknya besar, mungkin kita menjadi sedikit sulit untuk mengampuni orang lain. Kemudian kita menetapkan batas-batas tertentu seberapa kesalahan itu bisa diampuni. SP1, SP2, SP3. Kalau sudah SP3, you out, dan sebagainya. Kita kemudian menetapkan batas untuk segera melakukan sesuatu sebagai wujud konsekuensi atas kesalahan orang itu, yang kemudian sering kita sebut sebagai hukuman, sering kita sebut sebagai konsekuensi, sering kita sebut sebagai imbal balik, karma, dan sebagainya. Bentuknya bisa pemecatan, bisa pengucilan, bisa hukuman fisik, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan percakapan antara Yesus dengan Petrus seputar pengampunan pasca wejangan Yesus Kristus mengenai pentingnya menjaga hidup berkomunitas. Yesus tidak menampik, Yesus tidak menolak, bahkan Yesus menyadari dan menyadarkan murid-muridnya bahwa di dalam hidup bersama di komunitas pengikutnya itu ada orang-orang yang bisa melakukan kesalahan. Masalahnya muncul ketika kemudian Petrus berbicara kepada Yesus dan menempatkan dirinya sebagai orang yang benar. Berapa kali aku harus melepaskan pengampunan jika ada orang yang berbuat dosa terhadap aku? Jadi Petrus melihat dirinya sebagai orang benar dan orang lain itu salah. Dan kemudian dia hendak melegitimasi, menetapkan batas pengampunan, seberapa pengampunan itu bisa dilakukan, seberapa banyak pengampunan itu bisa dilepaskan. Yesus nampaknya menyadari betul bahwa Simon ingin memakai perkataan Yesus sebagai dasar berapa kali nantinya Simon Petrus harus melepaskan pengampunan. Maka alih-alih Yesus mengeluarkan jawaban berupa angka yang pasti, Yesus justru merubah
logika berpikir dari Simon Petrus, gambaran bahwa ada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, yang kemudian menurut logika berpikir pada waktu itu tidak akan pernah bisa lunas dibayar, sekalipun orang itu dijual, anak istrinya dijual, segala miliknya itu dijual. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa 10.000 talenta itu baru akan bisa lunas ketika orang itu bekerja setiap hari selama 273 tahun. Tentu itu sebuah kemustahilan, usia orang berapa sih begitu. Maka kemudian Yesus ingin menunjukkan bahwa hamba yang berhutang 10.000 talenta itu dibebaskan dari hutangnya, dianggap lunas, diampuni. Hendak menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak berbatas logika manusia, tidak berbatas angka yang ditetapkan manusia, tetapi berdasarkan kemurahan hati raja itu, yaitu Allah sendiri. Hal itu kemudian diperbandingkan ketika hamba itu berjumpa dengan temannya yang punya hutang 100 dinar, yang setara dengan jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan 10.000 talenta itu. Tetapi hamba ini rupanya memakai 100 dinar sebagai batas. Dia mengampuni atau dia memaafkan atau dia menganggap lunas hutang saudaranya atau kawannya itu. Dan tidak menyadari bahwa 10.000 talenta yang seharusnya dia bayar sudah dianggap lunas. Yesus ingin menunjukkan bahwa hamba ini tidak sadar, hamba ini tidak etis, hamba ini orang benar. Karena dia sudah menikmati berkat yang begitu besar, tetapi dia menetapkan batas yang setar, yang kecil sekali, yang tidak setara ketika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jawaban Yesus ini hendak mengubah kekakuan berpikir Simon yang berpikir bahwa batas itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yesus menggantinya dengan kesadaran bahwa kemurahan yang sudah diterima, bahwa kebaikan yang sudah diterima, yang tanpa batas itu, yang melampaui nalar berpikir itulah yang seharusnya menjadi dasar untuk bersikap etis kepada sesama. Nah saudara-saudara, di dalam film The Two Popes, Paus Benedictus dan waktu itu Kardinal Bergoglio yang kemudian menjadi Paus Fransiskus bercakap mengenai truth may be vital, but without love it is unbearable. Kebenaran itu mungkin sesuatu yang penting, tetapi tanpa kasih dia tidak tertahankan, dia bisa menyakiti, dia bisa mematikan. Caritas in veritate. Harus ada kasih di dalam setiap kebenaran. Memang menjadi benar itu baik, menjadi benar itu penting, menjadi benar itu berharga. Tetapi di dalam kebenaran itu seharusnya dilandasi oleh kasih, karena ketika tidak dilandasi kasih, kebenaran bisa menjadi alasan untuk bersikap semena-mena terhadap mereka yang dianggap salah. Hal yang dipandang benar di dalam rangka menegakkan kebenaran bisa menjadi dasar bagi orang untuk bersikap kejam, menjadi orang untuk bersikap tanpa kasih kepada mereka yang dirasa salah, kepada mereka yang dirasa melawan kebenaran. Maka disinilah Yesus menekankan pentingnya kesadaran akan kasih. Kasih yang sudah diterima itu seharusnya menyadarkan Petrus dan komunitas pengikut Yesus untuk juga menyatakan kasih, menunjukkan kasih di dalam jumlah yang tidak terbatas. Kesadaran inilah yang seharusnya juga kita miliki, sehingga umat pengikut Kristus berpindah dari mereka yang menetapkan batas-batas kasih menjadi mereka komunitas yang menggunakan dasar logika berpikir Yesus, yaitu rasa, yaitu kemurahan hati sebagai landasan untuk berbuat kasih. Komunitas kita seharusnya berisi orang-orang yang dibenarkan, yang dipulihkan dan yang diampuni, yang juga kemudian bersedia untuk membagikan kebenaran, untuk mengampuni dan untuk memulihkan. Maka dengan demikian, apa yang kita kerjakan di dalam hidup sehari-hari akan mencerminkan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Akan mencerminkan kemurahan Allah yang jauh melebihi kemampuan berpikir manusia itu. Mari berkomunitas dengan kesadaran bahwa kita sudah digerujuki, bahwa kita itu sudah
diluberi berkah oleh Tuhan, bukan sekedar dengan angka, namun dengan hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Caritas in veritate, harus ada kasih di dalam setiap kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Selamat, Yesus telah memilihmu. Tetaplah belajar dan terus belajar untuk setia mengikuti Dia sebagai sumber hidupmu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Oleh kasih kurnia hingga jiwaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Sapaan firman-Mu pada hari ini menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah melampaui batas pikiran manusia.
Besarnya dosa kami membuat kami tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk kami tawarkan kepada Allah. Tetapi justru kemurahan hati Allah lah yang kemudian mengangkat kami dari kubangan dosa. Engkau bersihkan dan Engkau jadikan anak-anak Allah. Pengampunan yang sedemikian besar ini kiranya menyadarkan kami juga untuk kami berelasi dengan orang lain, terkhusus ketika kami menjumpai ada saudara-saudara kami yang mungkin bersalah kepada kami. Maka mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan juga kasih yang tanpa batas, rangkulan dan sapaan yang tidak terbatas logika pikiran manusia, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa kami telah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Maka mampukan kami untuk menunjukkan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang tengah di dalam kedukaan, saudara-saudara kami yang masih terus berjuang di dalam himpitan-himpitan kehidupan, maupun saudara-saudara kami Tuhan yang terus berusaha untuk lepas dari kuasa dosa. Mampukan kami menunjukkan kasih yang memperhatikan, kasih yang memulihkan, kasih yang menghiburkan, kasih yang menguatkan, dan kasih yang melepaskan. Sehingga melalui kami, saudara-saudara kami ini juga terus merasakan sapaan kasih-Mu yang tidak terhingga itu. Mampukan juga kami Tuhan, sebagai komunitas dari orang-orang yang diampuni, untuk menunjukkan pengampunan, menunjukkan kasih, melalui sikap hidup saling mengasihi dan saling melayani di tengah-tengah komunitas gereja-Mu. Mampukan kami untuk mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang digelarkan melalui gereja ini, juga ketika kami mendukung para majelis gereja, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, supaya kami bersama-sama dapat menunjukkan kasih yang tidak terbatas itu melalui sikap hidup saling melayani dalam hidup bergereja. Kami juga rindu menunjukkan dukungan kami kepada teman-teman medis yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi corona, juga teman-teman di lingkungan pemerintahan yang saat ini tengah berusaha mengambil keputusan yang terbaik bagi hidup bersama. Tuhan memampukan kami untuk mendukung melalui sikap hidup yang taat pada protokol kesehatan, sikap hidup yang mau untuk menata diri, menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru, sehingga sekalipun di tengah pandemi yang tidak menyenangkan, tetap ada kebaikan yang kami bagikan, kebaikan yang tanpa batas, yang menyapa dan menyentuh banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada sidang majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis dilandaskan kepada perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. 2. Dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. 3. Dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan yang keempat, dengan ketiga hal tersebut sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup yang lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke dalam hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang sudah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Sebelum sakramen baptis ini dilayankan, mari kembali kita datang di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni
dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Saudara yang akan menerima baptisan disilakan berdiri, yaitu Saudara Ratna Kuita Sari. Agar jelas bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, juga agar yang hadir di sini serta menyaksikan di rumah menjadi saksi atas kesediaan saudara, maka Saudara Ratna Kuita Sari disilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? Yang kedua, apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Bagaimana jawab Saudara Ratna Kuita Sari? Ya, dengan sepenuh hati. Tuhan mendengar jawab saudara, dan kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah menjadi saksi atas jawaban saudara. Saat ini akan dilayankan sakramen baptis. Ratna Kuita Sari, kamu aku baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Secara diundang untuk berdiri. Tuhan Allah yang memanggil engkau ke dalam hidup baru akan menolong engkau sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bersama seluruh anak Tuhan yang mau saling mengampuni di segala abad dan tempat, dan juga bersama saudara yang menerima sakramen baptis, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan baptisan kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang hidup dan tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat disilakan untuk kembali duduk. Dan saat ini akan diserahkan surat baptis serta Alkitab dari Majelis Gereja kepada Mbak Ratna.
Saudara-saudara, inilah Saudara Ratna Kuitasari yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah saudara ini di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya orang-orang kudus. Bantulah agar dia menjadi maksimal dalam pertumbuhannya. Kita terima dengan tepuk tangan. Silakan kembali. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. 1 Tarawih 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diundang untuk berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.